Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Dedi Sidarta. Kali ini saya akan membahas kerugian yang akan Anda terima ketika Anda tidak pungut PPN. Simak selengkapnya setelah video yang satu ini. Oke, buat teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat, diberkatin, dan selalu berbahagia. Dan paling penting usahanya tambah sukses dan maju semuanya ya. Nah, buat teman-teman, hari ini kita akan membahas terkait dengan kasus atau kondisi mungkin teman-teman yang hari ini masih enggan melakukan pemungutan PPN ya. Dan apa sih kira-kira dampaknya kalau Anda nggak melakukan pemungutan PPN ya. Nah, so far teman-teman di luar sana, saya banyak menemuin bahwa pengusaha-pengusaha Indonesia actually sudah banyak yang harusnya dikualifikasikan menjadi PKP. Ya, atau harusnya dia sudah menjadi PKP. PKP itu adalah pengusaha kena pajak yang mana dia harus dia harus menerbitkan faktur pajak atau harus memungut faktur pajak PPN ya, pajak pertamanya sebesar 11% tahun ini. Ya, tahun depan harusnya ganti. Nah, tapi karena kondisinya dia itu enggan menambahkan unsur PPN, ya bisa jadi karena harga jualnya nggak bersaing, bisa jadi karena alasan customernya nggak mau dipungut, ya bisa jadi karena nggak ngerti, ya atau bisa jadi karena dia masih mau menggunakan tarif 0,5%, ya akhirnya dia bertahan menggunakan tarif UMKM. Ini yang paling sering seperti itu, ya. Jadi saya nemuin banyak orang-orang yang masih bertahan dengan kasus seperti itu. Actually itu bahaya enggak? Nah, kalau Anda boleh berpikir, mungkin Anda berpikir sekarang, kelihatannya enggak bahaya. Ya, kenapa? Karena Anda berpikir bahwa, oh ya itu enggak ketahuan lah oleh pajak. Iya bisa jadi iya, tapi sepengalaman saya, ini yang agak mengerikan karena sekarang itu pajak sudah mulai tahu data-data yang kita miliki, terutama data harta ya. Dan yang ngeri lagi adalah data keuangan plus mutasi keuangan. Nah, beberapa saat lalu teman-teman ya, beberapa saat ini banyak orang-orang yang konsul ke saya karena mereka dapat surat pajak dikarenakan mutasi banknya ketahuan. Ya. Mutasi uangnya ketahuan. Nah, ini yang akhirnya menjadi momok buat teman-teman yang belum lapor. Dengan kondisi seperti ini teman-teman, ini yang kita perlu perhatikan bahwa di kedepannya, di kemudian hari, atau bahkan kalau ada kesempatan di tahun-tahun sebelumnya, Anda boleh berpikir untuk memperbaiki SPT Anda. Ya, jangan tunggu Anda dapat surat pajak atau disuratin pajak, baru Anda memperbaiki. Karena ini bisa jadi masalah besar untuk Anda di kemudian hari. Ya. Nah, untuk teman-teman kembali ke tadi ya, bahwa oke, ada pengusaha, ada banyak pengusaha yang omsetnya seharusnya sudah lebih dari UMKM, ya, tapi enggan menjadi PPN. Nah, ya, maka apa yang harus dilakukan? Tidak lain, tidak bukan, kalau memang kondisinya dia sudah omsetnya besar, mau nggak mau hanya dua hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah Anda pecah badan usaha, ya Anda boleh cek video saya yang lain terkait dengan pecah badan usaha. Ataupun yang kedua, ada terkait dengan apa? Terkait dengan Anda mau nggak mau harus terbitkan PPN. Anda harus terbitkan faktur pajak. Sekarang pertanyaan gini, banyak orang yang tidak mau menerbitkan PPN karena dianggap mereka itu rugi 11%. Ya, jadi mereka langsung rugi 11%. Nah, ini yang salah kaprah teman-teman ya, actually. Karena seharusnya PPN ini yang menanggung itu adalah konsumen paling akhir. Jadi bukan Anda sebagai pengusaha yang menanggung 11%. Ya, harusnya PPN ini dilimpahkan ya, muaranya kepada konsumen yang paling akhir menerima produk. Itu yang akan dapat PPN. Tapi di Andanya harusnya tidak ada masalah. Kenapa? Karena Anda sebagai saluran saja. Ya, misalnya Anda sebagai distributor atau Anda sebagai toko. Ya, let's say orang yang pertama melakukan pembelian barang adalah misalnya pabrik. Barang dibeli dari supplier, ya, supplier masuk ke pabrik. Maka supplier produsen yang pertama untuk bahan baku ini yang menerbitkan PPN terlebih dulu masuk ke pabrik, ya. Tapi waktu masuk ke pabrik PPN ini tidak hilang. PPN ini
akan menjadi kredit pajaknya si pabrik, ya, atau uang muka pajaknya si pabrik, ya. Ketika pabrik menjual kepada Anda, ya, maka dia akan menambahkan Anda unsur PPN-nya, ya, PPN penjualan, ya, ini PPN pembelian. Jadi si pabrik cuma lewatin aja dari dia beli, terus dia lemparin ke Anda ketambahan unsur laba kotornya dia, ya. Dan Anda pun ketika beli, ya, Anda langsung ketambahan invoice-nya, nominalnya berapa, PPN-nya berapa, itu Anda masuk kepada Andanya, ya, kepada PT atau usaha Anda, ya. PPN tadi yang masuk itu juga menjadi uang muka pajak Anda. Waktu Anda jual pun kepada customer, Anda harus menambahkan unsur PPN, ya, yang ini menjadi utang pajak Anda. Nah, pertanyaannya, sebenarnya berapa sih PPN yang harus Anda bayar? Ya, actually teman-teman, itu cuma adalah selisih daripada Anda belinya berapa sama Anda jualnya berapa. Misal, Anda belinya 100, nah 1000 lah ya, PPN 11 rupiah. Benar nggak sih? Oh sorry, 1.110 rupiah, 11% ya. 110 rupiah ini adalah uang muka pajak Anda. Oke, lalu Anda jual, misalnya Anda jual 2.000, PPN-nya 220 ya. Maka ini kan sebagai utang pajak Anda. Actually ini juga Anda pungut daripada customer ya. Nah, ketika ini 220 dan 110, ini akan dikurangin teman-teman. Selisihnya ini aja yang perlu Anda bayar ke pajak, yaitu 110 ya. Alias apa? Yang perlu Anda dibebankan kepada Anda adalah seharusnya adalah sebesar 11% daripada keuntungan kotor. Tapi actually itu juga tidak dibebankan kepada Anda. Itu akan diterima oleh customer Anda yang di akhir. Cuma gini pertanyaannya. Bagaimana Pak kalau seandainya saya di sebelah sini Pak, saya tidak membayar PPN, ya, atau saya nggak menerbitkan PPN? Otomatis teman-teman, secara bisnis Anda itu akan melakukan pembelian yang mana sudah menggunakan PPN. Mau tidak mau, Anda akan menganggap PPN ini bukan menjadi uang muka, tapi menjadi harga pokok barang Anda. Ayo, benar enggak? Ya, pasti Anda akan menambahkan, oke, 1.000 ditambah 110, maka HPP Anda atau harga pokok Anda adalah 1.110. Ini harga pokok. Baru Anda jual, ketambahan margin misalnya berapa? 20% atau 30% atau berapapun Anda tulis ya. Anda tulis sekian persen ya, Anda jual. Nah, di sini pun harusnya sudah mengandung unsur PPN yang Anda beli sini, tapi Anda nggak menerbitkan saja kepada customer Anda. Nah, yang masalah teman-teman, banyak flow, banyak supply chain yang putus dikarenakan karena ketidaktahuan Anda, ya, dikarenakan ketidaktahuan customer supplier Anda, ya, karena aku nggak mau kena PPN karena kena 11%. Nah, akhirnya supply chain ini, pabrik, distributor tangan pertama, tangan kedua, tangan ketiga, toko dan sebagainya, ini putus. Ada orang yang nggak menerbitkan PPN, padahal di sini harusnya flow-nya bagus. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan. Kalau seandainya seluruh flow dari awal sampai akhir ini menerbitkan PPN, teman-teman, harusnya Anda sebagai pengusaha itu nggak akan dirugikan apa-apa, karena ini tinggal lewat. Ya, cuma masalahnya ada beberapa oknum yang karena nggak tahu, akhirnya mereka memutus rantai ini yang harusnya PPN sampai ke customer akhir, nggak bisa. Ya, akhirnya berhenti, nggak mengeluarkan PPN, dia memanipulasi laporan. Ya, yang sebelah sini bingung, loh saya nggak terima PPN Pak. Ya, akhirnya apa? Dia nggak mau menerbitkan PPN, dia nambah-nambah sendiri. Ya, ini akhirnya double tax. Ya, ini akhirnya double tax, double perpajakan. Ya, secara negara juga nggak happy karena dia nggak lapor bersih. Secara ini juga nggak happy. Di distributor yang selanjutnya nggak happy juga karena dia nggak mendapatkan PPN juga. Nah, ini yang perlu teman-teman perhatikan bahwa kalau seperti ini gimana transformasinya? Ya, kita harus berpikir gimana caranya kita bisa menerbitkan PPN yang baik dan benar. Ya, actually kalau teman-teman mau bertahan, oke Pak, saya nggak mau menerbitkan PPN. Konsekuensinya apa sih? Nah, ini teman-teman yang menarik ya. Kalau sampai teman-teman ketahuan ya, dan saya sebutkan jelas bahwa sekarang itu akan lebih gampang ketahuan ya dibandingkan dulu karena rekening bank Anda sudah ketahuan ya, sudah kelihatan. Maka kalau pajak menyuratin Anda, oke, Anda ini ada mutasi uang sekian. Ya, Anda harusnya PPN, kok Anda nggak bayar? Oh iya Pak, maaf Pak, ketahuan nggak bayar PPN. Ya, maka teman-teman yang terjadi adalah apa? Pajak ini akan dengan serta-merta ya menambahkan Anda unsur penjualan Anda ditambahin PPN 11% dan Anda wajib bayar. Ya, Anda nggak bisa ngelak lagi, Pak saya nggak tahu, nggak bisa. Ini harus akan
dipegang. 11% harus Anda bayar. Ya, teman-teman, ini saya nggak nangkut-nangkutin, ini kenyataan di lapangan seperti itu. Ya. Dan alhasil teman-teman, ketika Anda ditambahkan 11%, pajak biasanya juga akan menambahkan lagi unsur denda dan bunga, yang itu jumlahnya gede banget guys. Ya, sudah harus bayar PPN 11%, tambah denda dan bunga. Nah, ini teman-teman benar-benar gross profit Anda. Ya, kalau Anda dulu seharusnya profit Anda nggak kegerus karena PPN, tapi karena Anda nggak bayar PPN, Anda dibebankan PPN 11%, Anda nggak bisa ngeklaim ke siapa-siapa, Anda benar-benar harus bayar sendiri. Nah, ini yang jadi problem, teman-teman ya. So, semoga dengan penjelasan saya ini Anda bisa semakin tercerahkan ya terkait dengan bagaimana penggunaan PPN di perusahaan Anda. Buat teman-teman yang pengen belajar perpajakan dengan lebih mendetail ya, kami siapkan satu pelatihan khusus untuk Anda dengan nama Mahir Pajak UMKM 21 hari. Saya jamin kepada Anda ketika Anda belajar pelatihan kami dari 0 sampai selesai, Anda bisa mahir pajak tanpa harus pelatihan pajak yang sulit-sulit. Anda cukup luangkan waktu Anda 21 hari ya. Tonton video kami yang sederhana-sederhana ya, tapi bermanfaat karena kami buat sangat komprehensif ya, sangat simple, praktis, dan Anda mudah diterapkan ya. Dan saya jamin Anda pasti bisa semakin mahir dalam urusan perpajakan Anda. Buat teman-teman yang happy dengan video ini, merasa bermanfaat, silakan di-subscribe, di-like, dan paling penting di-share juga kepada teman-teman Anda yang lain. Supaya apa? Supaya teman-teman yang lain juga bisa tercerahkan secara perpajakan. Jadi video ini bisa menjadi berkat buat teman-teman Anda dan tidak sampai mereka mendapatkan masalah perpajakan karena ketidaktahuannya mereka. Buat teman-teman yang pengen bertanya juga boleh komen di bawah ya. Nanti saya akan jawab semaksimal mungkin. Tapi kalau memang Anda merasa belum dijawab dan pengen dijawab, mungkin teman-teman juga boleh follow saya di Instagram dan DM saya di Instagram, mungkin akan lebih cepat mereply-nya daripada komen di YouTube ya. Sekian teman-teman, semoga teman-teman selalu sehat, diberkatin dan selalu berbahagia.